Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Elizabeth Bawolo dalam laporan program Dialog Interaktif Senitawan Channel Media Komunikasi Publik Berbasis Budaya. Merespon dinamika publik terkait dugaan politik SARA Ketua DPRD Kota Kupang, Senitawan Channel menggelar dialog interaktif Minggu 30 Mei 2021. Hadir dalam diskusi itu, Rektor Universitas Katolik Widya Madira Kupang, Pater Dr. Filipus Tule, Ketua Klasis Kota Kupang Timur, Sinode Gemit Pendeta Samuel Pandi STH, dan Koordinator Umum Aliansi Rakyat Kota Menggugat, Leo Gekok SH. Hadir pula dalam dialog tersebut tokoh agama dan tokoh politik, serta para aktivis dalam tema dialog menakar dugaan politik SARA Ketua DPRD Kota Kupang. Dialog ini dipandu langsung oleh senior wartawan Senitawan Channel, Abang Rudi Tokan. Saya beri kesempatan lagi ke dua orang lagi. Pak Servas, atau siapapun yang mau menyampaikan pernyataan atau pertanyaan kepada narasumber kita, silakan melambaikan tangan atau juga bersuara di forum ini. Oke, baik, Servas. Silakan Pak Servas. Dari Larantuka. Selamat malam Pater, selamat malam Pak Pius, selamat malam Bapak Pendeta, selamat malam Rudi, selamat malam Vincent. Wah, Pak Vincent punya paling keras sudah. Selamat malam. Ya Pak Rudi, memang kita ini kan selalu terperangkap antara itu, revolusi meningkatnya harapan dan kemudian di tengah jalan terjadi revolusi meningkatnya frustrasi. Nah, uniknya kami masyarakat ini selalu menikmati revolusi meningkatnya harapan. Anehnya, para pemimpin itu terperangkap di dalam revolusi meningkatnya frustrasi. Nah, karena frustrasi, maka akhirnya mereka lupa mereka itu berasal dari rakyat, dari masyarakat. Dan akibatnya yang muncul itu justru dorongan-dorongan yang terlalu natural, terlalu sosiologis, kata Pak Pius tadi, terlalu mengarah kepada ibu kandung itu yang SARA itu. Nah, itu bukti daripada frustrasi menurut saya, karena berpikir selalu bertindak bahwa saya ini kan terpilih, saya ini kan hebat, saya ini diakui. Yang Pak Vincent bilang ya, tubuhnya diakui, cara pikiran semua tidak diakui. Tetapi kenyataannya memang seperti itu. Hanya saya bersyukur kalau video keduanya itu ada dan jelas. Saya kira sebagai orang-orang pendukung demokrasi, panjang beliau minta maaf dan merasa sudah bersalah, mengganggu situasi batin banyak orang, saya kira mari kita maafkan. Etika berkomunikasi itu ada kata yang sangat menentukan itu. Memaafkan yang tidak termaafkan. Dalam konteks pimpinan ini saya kira itu kita kalau memang benar video itu ada, saya kira tugas kita juga menyebarluaskan video minta maafnya itu supaya juga kita juga bisa yang tadi memaafkannya tidak termaafkan. Saya kira itu saja dari saya, Pak Rudi. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Servas. Memang akhir-akhir ini kita menjumpai banyak politisi yang frustrasi ya Pak Servas. Mudah-mudahan kita yang lain yang jadi calon politisi tidak mengikuti jejak itu. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya membacakan satu
pertanyaan yang disampaikan lewat chat room itu dari sebentar saya bacakan dari Amar Olakeda, wartawan Pos Kupang. Pertanyaan untuk Koordinator Umum Aksi untuk Pak Leo. Setelah video rasis beredar, pihak-pihak yang diduga mendukung pernyataan rasis, mendukung aksi demonstrasi itu dibackingi oleh, menuding aksi demonstrasi itu dibackingi oleh beberapa oknum DPRD yang merupakan kubu lawan dari Ketua DPRD Kota Kupang. Apa tanggapan terkait tudingan itu? Nanti pertanyaan ini nanti ditujukan untuk Leo sebagai Koordinator Umum Aksi kemarin. Saya masih beri kesempatan kepada satu orang lagi. Oh ya, Pak Robert silakan. Baik, langsung saja atas pertanyaan atau respon dari wartawan salah seorang senior Abang Ahmad tentang beberapa video tudingan perlu disadari. Sebentar Adeleo. Saya beri kesempatan lagi ke satu peserta untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataan baru. Tadi Pak Robert sudah mau sampaikan sesuatu. Adeleo diharap untuk bersabar sebentar. Silakan Pak Robert. Baik, terima kasih Pak Rudi. Salam kasih untuk kita semua yang ada di forum ini. Dengar saya Pak Rudi? Jelas Pak Robert. Baik, saya menonton video itu dan saya mencoba memahami apa yang terjadi di belakang kepalanya yang mengungkapkannya. Kalau betul itu diungkapkan oleh Pak Ketua DPR. Memang saya mengerti di dalam tekanan oleh teman-temannya dalam mosi tidak percaya kemarin itu kan itu akan membuat dia sangat tertekan, dan dalam tekanan seperti itu lalu kemudian hadirlah teman-teman maka marah dan itu mudah terlecut karena dia ada di dalam tekanan psikologis yang buruk. Persoalannya adalah ketika mengungkapkan kemarahan itu dengan apa yang kita nonton di video kalau benar itu diungkapkan oleh beliau. Jadi memahami psikologis dia itu tentu tidak dalam rangka memaafkan apa yang diungkapkan. Apalagi itu kita kenal semua Pak Yes. Orang yang kenal Pak Yes pasti mengerti. Dia orangnya suka meletup-letup seperti itu. Tapi yang kita sayangkan adalah dia lupa bahwa dia tidak sekedar hadir di situ sebagai slogan, tetapi dia merepresentasi partai yang mengutus dia ke sana dan menjadi ketua DPR. Itu soal. Memaafkan itu satu hal. Kita berteman, saya juga berteman dengan Pak Yes dan kita berusaha mengerti dan memaafkan itu tentu adalah keharusan buat kita sebagai umat. Tetapi saya sedang berpikir kita harus juga membicarakan atau mendiskusikan tentang pencerdasan politik Pak Pius. Memaafkan Pak Yes itu satu hal. Lalu itu tanggung jawabnya juga lembaga atau partai politik yang mengutus dia ke sana. Kita mau dengar juga sebenarnya apa reaksi. Kalau tadi saya terlambat hadir, tapi saya dengar Pak Pendeta bilang PDIP sudah membuat pernyataan tidak mengeluarkan dia. Lalu apakah itu lalu menjadi selesai? Saya kira di situ kita butuhkan satu proses di mana supaya kita juga tahu bahwa ada aturan yang mengatur, ada macam-macam nilai yang harusnya kita anut di kota yang kasih ini. Dan itu secara pribadi saya memaafkan Pak Yes. Tetapi efek dari pernyataan dia sebagai ketua dan sebagai representasi partai politik yang menghadirkan dia di sana, itu yang sebenarnya kita harapkan terjadi. Sehingga kita jangan menganggap bahwa semua orang bisa saja menyampaikan apa saja dan kita maafkan sebagai orang Kristen dan sebagai umat beriman, tentu kita akan maafkan. Proses itu yang sebenarnya kalau kita mau diskusi hari ini harus kita ke sana, bahwa
tidak boleh seorang ketua yang harusnya bijak, yang harus terukur semua ungkapannya, dan dia tahu apa yang harus dia katakan, bukan dia sembarang mengatakan apa yang dia tahu tentang realitas SARA dan realitas perbedaan di kota kemarin. Jelas kita ini kan di atas permukaan kita kasih, tapi sebenarnya memang di luar politik formal itu, di bawah kita masyarakat cukup paham bagaimana dinamika menjembatani perbedaan atau menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah alat politik. Ketika kita mau kampanye saja kan itu identitas menjadi. Jadi semua ini adalah akumulasi. Seorang Yes mengatakan itu sebenarnya mewakili apa yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi perbedaan ini kita boleh mengatakan kita Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, tetapi realitas di masyarakat itu perbedaan itu sebenarnya adalah satu yang sekarang ini kita boost dengan semangat kasih dan seterusnya. Tetapi realitas itu ada, dan ungkapan itu mencerminkan apa yang terjadi sebenarnya di dalam dunia politik, di gedung dewan maupun di politik praktis manapun. Dan itulah yang mestinya menjadi materi kita, kira-kira bagaimana mengasihi itu dan bagaimana kita mengemasnya sedemikian rupa sehingga jangan sampai itu perbedaan dibawa ke ruang publik yang demikian ini. Dan saya kira kita akan menggugat PDIP untuk memberikan pembelajaran pada kader-kader. Tentu mereka punya mekanisme sendiri, kita tidak bisa campur, tetapi kan ada pembelajaran juga buat kita ke calon Pak Rudi yang mau jadi calon dewan itu. Bagaimana partai politik yang mengiring orang ke sana juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh kader-kadernya. Apalagi kader ini bukan sekedar kader loh. Minta maaf, saya tidak sedang dengan Pak Yes secara pribadi, tidak. Saya berteman dengan Pak Yes, baik sekali. Tetapi kami mau ada satu proses pembelajaran di dunia politik di sana itu supaya lebih sejuk, lebih berwibawa. Ya berwibawa harusnya yang ditonjolkan oleh lembaga politik yang mengutus teman-teman kita dulu di anggota dewan yang terhormat itu. Saya kira baik. Ini saja komentar saya kembalikan Pak Rudi. Baik Pak Robert, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang di chatroom juga ada beberapa pertanyaan. Tadi ditujukan untuk satu untuk Ade Leo. Ada juga beberapa pernyataan yang nanti saya akan bacakan di akhir diskusi kita ini. Ade Leo mungkin bisa menjelaskan apakah demonstrasi yang Anda lakukan, gerakan yang Anda lakukan itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Ada pertanyaan lanjutan lagi. Dan apakah ada langkah hukum melaporkan ke APH terkait pernyataan rasis itu? Itu pertanyaan dari wartawan Pos Kupang, Ade Amar ya, Amar Polakeda. Nanti dijawab oleh Pak Leo. Untuk kesempatan di sesi pertama ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah punya beberapa orang yang sudah menyampaikan pernyataan. Pak Vincent tadi sudah menganggap bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, sudah dihapus dari ingatan, bahkan memorinya Pak Vincent. Pernyataan dari Kapius dan juga Pak Robert, memang terjadi friksi. Saya lihat Pak Servas meminta supaya beliau ini sebisa mungkin dimaafkan ketika sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka ke publik. Tetapi pernyataan terakhir dari Pak Robert tidak hanya sekedar orang itu menyampaikan pendapat lalu dengan minta maaf dan selesai, tetapi perlu ada juga pelajaran kepada yang bersangkutan dan juga kepada lembaga atau partai politik yang mendukungnya, begitu. Nah, saya beri kesempatan pertama ke Ade Leo untuk menjelaskan apakah gerakan itu ditunggangi oleh kelompok kepentingan politik tertentu dan apakah ada langkah hukum melaporkan ke APH terkait pernyataan rasis itu. Silakan. Singkat ya, waktu kita terbatas. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang dipercayakan ini. Saya perlu menyampaikan secara tegas bahwa ada tuding-tuding yang beredar tentang
gerakan sikat aliansi kota menggugat di atas bonceng-boncengan kepentingan, perlu saya sampaikan bahwa gerakan yang dilakukan sikat aliansi kota menggugat ini itu atas kesadaran murni rakyat Kota Kupang. Atas kesadaran murni rakyat Kota Kupang bahwa tidak ada tendensius, tidak ada kepentingan yang lain yang membonceng kami untuk menyuarakan perubahan kota ini. Saya sudah sampaikan dari awal, kami tergabung di dalam mahasiswa dan pelajar. Tentunya kami sangat paham melihat bahwa ada kejanggalan tentang mandeknya suatu proses LKPJ di Dewan. Hal ini juga benar seperti Pak Pius sampaikan bahwa ada sumbangnya suatu demokrasi di lingkup birokrasi yang perlu didorong, perlu diperbaiki, bahwa kesumbatan ruang birokrasi ini perlu berjalan lancar. Memang benar beberapa edaran baik di dunia maya dan sebagainya, kami juga, saya sebagai koordinator umum penanggung jawab aliansi ini juga membaca bahwa pagi itu kami masih titik kumpul berada di Tamnos, di Gong Perdamaian Kota Kupang, akan melakukan mimbar bebas dan menunggu teman-teman massa yang lain menuju ke lokasi kantor DPR tersebut. Dan juga sudah ada edaran-edaran hoax bahwa mengatakan bahwa gerakan aliansi sikat ini dibonceng oleh partai PDIP, dan itu menyebar kemana-mana bahwa Son ini milik PDIP, dan itu di pagi hari, siang hari menuju siang hari. Di sore hari sekitar jam 5 ke sana beredar lagi bahwa aliansi sikat ini, gerakan ini dibonceng oleh Nasdem, juga digiring ke sana. Lalu berikutnya ada isu yang berkembang lagi bahwa ada kepentingan aliansi ini di kepentingannya antar PDIP dan Nasdem, juga digiring. Dan berikutnya ada perkembangan terakhir lagi adalah gerakan sikat ini itu karena atas dasar mosi tidak percaya DPR dalam ribut internal. Itu hak publik mencurigai, menafsir ke sana kemari. Tapi saya selaku koordinator penanggung jawab umum Aliansi Rakyat Kota Menggugat tidak ada sama sekali boncengan ini. Tidak ada organ-organ yang lain membonceng atau faktor politik lain yang membonceng hal ini untuk menggugah perubahan kota ini. Bahwa gerakan ini atas kesadaran pemuda dan pelajar untuk mendorong perubahan kota. Tidak ada sama sekali. Lalu berikutnya, lantas apa dengan video yang beredar yang berbau sara dan mempertanyakan langkah hukum. Secara koordinator aliansi ini, kami masih mendiskusi intens di internal soal langkah hukum atau selanjutnya seperti apa. Kami belum mengambil keputusan bersama dalam internal. Hal ini juga perlu didiskusikan internal sematang mungkin, baru bisa mengambil keputusan bersama langkah apa yang ditempuh. Lalu berikutnya, perlu dipahami bahwa ada juga berita beredar kemana-mana menyampaikan gerak ini atas mosi tidak percaya. Itu tidak benar. Pertanggal 27 Juli kami lakukan demonstran dan dialog dalam ruang Dewan. Pimpinan Dewan, dalam hal ini Ketua DPR, juga sempat ceplos ya. Dia sampaikan bahwa ini gerakan karena didasari oleh mosi tidak percaya. Saya selaku Ketua Koordinator Umum Aliansi langsung mengklarifikasikan memang dalam ruang tersebut bahwa tidak ada hubungan mosi tidak percaya. Bahwa mosi tidak percaya itu urusan rumah tangga kalian, urusan dalam kamar ruang DPR ini. Silakan kalian bicara antara kakak adik, bapak anak di dalam ruangan ke DPR-an kalian. Jangan menelanjangi, jangan menunjukkan perdebatan persoalan kalian di dalam rumah tangga terhadap kami rakyat kecil ini. Bagi kami rakyat kecil ini adalah bapak-bapak ini merupakan orang kepercayaan kami secara konstituen, orang kepercayaan kami di masyarakat. Itu yang bisa kami ini, bahwa kami memahami bahwa bapak-bapak yang DPR dalam lembaga yang terhormat ini merupakan penyambung aspirasi rakyat. Dan kami berharap menjadi penyambung aspirasi rakyat ini jangan menjadi penyambung ke lidah kekuasaan rakyat. Itu kami menyampaikan dalam ruang dialog waktu itu. Kira-kira seperti itu saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Adeleo. Untuk
Ade wartawan Pos Kupang, Ade Amar Ola, itu penjelasan yang disampaikan bahwa tidak ada kelompok politik apapun yang menunggangi gerakan ini, dan pikiran untuk melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum itu masih didiskusikan di internal Pak Leo dan teman-teman. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah 1 jam lebih berdiskusi. Banyak pikiran-pikiran yang terpendar di dalam ruang diskusi kita ini. Saya ingin kembali ke para narasumber, Bapak Pater, Bapak Pendeta. Ada beberapa hal yang mesti ditanggapi. Ada muncul pikiran yang berbeda. Apakah kita perlu juga berjiwa besar untuk memaafkan yang bersangkutan? Ataukah perlu juga mengambil langkah-langkah yang jauh lebih penting untuk memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan dan juga kepada publik untuk tidak menggiring urusan identitas, terutama pada masalah suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai komoditas bagi kepentingan politik tertentu. Nah, tadi Bapak Pater, Pak Pius juga sempat bilang, kira-kira apa tanggung jawab kita, tanggung jawab pater mereka sebagai tokoh agama, termasuk juga Bapak Pendeta, apa tanggung jawab kita untuk, karena ini ruangnya sangat politis, apakah juga bisa dicampur adukan, apakah Bapak mereka juga bisa memberikan pesan-pesan moral pada setiap saat kepada para politisi kita, supaya mereka tidak terlanjur untuk, oleh Pak Servas menyebutnya sebagai meningkatnya revolusi sehingga menciptakan frustrasi di kalangan para pejabat kita. Nah, berbagai pikiran ini kepada Bapak Pater dan Bapak Pendeta, saya beri kesempatan untuk menanggapi semua hal ini. Saya beri kesempatan pertama kepada Bapak Pendeta Samuel Pandi untuk memberi tanggapan. Silakan Bapak Pendeta. Salam. Salam Bapak. Ya, jadi yang pertama itu pernyataan Pak Yes itu kan pernyataan pribadi. Dia tidak mewakili siapa-siapa juga sebenarnya. Tetapi karena dalam jabatannya sebagai tokoh publik, maka tentu yang kita lihat itu adalah efeknya, dampaknya. Kalau kami sendiri sudah membuat semacam suara gembala, disampaikan ke semua gereja, khususnya di Kota Kupang Timur, supaya kita tidak terpancing dengan isu video yang beredar, murahan yang memalukan ini. Kita menaruh nilai kemanusiaan dan toleransi, rasa hormat kita itu lebih dari segala-galanya. Perdebatan di dunia ini, semua persoalan di bumi ini, kalau dia menarik agama ke ruang politik, maka mahal harganya, dan itu tidak akan pernah selesai sampai hari ini. Kita belajar misalnya dari Israel Palestina. Nah, kita bisa 2 langkah. Pertama, kalau kita memakai pendekatan hukum, itu saya kira itu hak kita semua. Itu silakan dalam iklim demokrasi, adik-adik yang aliansi dan segala macam, itu bisa dipercakapkan karena di negara ini terbuka untuk semua. Tapi kedua, apakah ini hanya sekedar satu keadaan, satu gejala, sesuatu yang terjadi begitu saja, atau ini menampilkan wajah, ada semacam gejala sosial lain yang harus kita lihat. Artinya kita butuh ketokohan lebih kuat. Dari tadi kan saya bilang, kenapa kita tidak bangun diskusi-diskusi itu, diskusi kritis yang paling kurang memberi pikiran-pikiran bagus bagi pemerintah dan pihak DPR, supaya mereka selalu pandai menempatkan diri, memiliki seni berpolitik yang baik bagi masyarakat ini. Saya secara pribadi sebagai pendeta, kalau yang saya lihat dalam persoalan ini, sebenarnya menurut saya aneh juga itu Pak Yes, itu aneh sekali. Apa urgensinya menarik sampai pada soal-soal
agama, etnis, itu kan memalukan sekali. Itu hal yang tidak pernah diajarkan oleh kita, dan itu hal yang menurut saya level imannya itu sangat rendah untuk dalam peradaban yang lebih maju sekarang ini. Nah, karena itu silakan kita tempuh segala cara, tapi benar juga seperti yang dikatakan oleh gerakan tadi, ada aliansi, bahwa memang ini murni dari masyarakat kota. Dan sebenarnya yang kita pikir sekarang adalah mengapa kita tidak memperkuat setiap elemen, untuk elemen-elemen baik dari berbagai dia lintas etnis. Kita tidak bicara saja sebagai legalitas masyarakat, tapi kita bicara tentang ada hal lain yang membentuk kita, bukan hanya agama. Kita ada punya budaya, punya segala nilai yang bisa saling menopang, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu itu merupakan satu keresahan masyarakat yang datang dari bawah. Kita semua melahirkan ide dan gagasan itu. Untuk sekarang saja saya misalnya berhati-hati berbicara. Kenapa? Karena ruangnya terlalu jauh. Soal politik sudah sangat ditarik jauh, dan ini sangat berbahaya. Misalnya saya memberikan argumen yang salah, berarti bisa jadi bisa jadi Pater atau teman-teman Bapak Pius atau segala macam menyangka bahwa ada konspirasi kita di dalam segala hal ini. Yang ketakutan saya lebih besar adalah itu, jangan-jangan ada kekuatan lain yang coba menggiring ini, dan ini gejala tidak bagus untuk keberadaan kita dalam relasi sosial. Kita pernah belajar dari banyak hal yang mengecewakan kita, membuat kita malu dengan berbagai peristiwa masa lalu, dan kita belajar untuk lebih dewasa dalam hal ini. Terima kasih. Bapak Pendeta, sebelum menutup itu, saya ingin menanyakan satu hal terkait dengan membangun hubungan yang harmonis di antara identitas baik agama, suku yang berbeda di dalam kota ini. Kita sama-sama sebagai warga Kota Kupang. Dan adakah pikiran-pikiran yang bisa dikonstruksi untuk membangun model hubungan baru, sehingga ketika tadi Bapak Pendeta bilang, ketika agama ditarik masuk ke ruang politik, maka tidak akan selesai persoalan, gitu. Nah, kira-kira model yang ideal seperti apa untuk membangun harmonisasi hubungan di antara identitas yang berbeda? Karena fakta per hari ini ada pejabat publik, menjadi representasi publik, itu melakukan tadi Pak Pendeta bilang, ini sebuah lelucon, sebuah hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi di peradaban yang sudah sangat maju ini. Pak Pendeta, saya minta pikiran itu. Jadi begini Bapak Rudi, saya duduk bersama dengan Bapak Pater, kita dengan Pater, dengan Pak Pius, semua yang ada di Zoom ini satu langkah yang menurut saya mahal. Ini mahal. Kebanyakan kita ini menghabiskan waktu di ruang media sosial yang sangat terbatas, dan kita kehilangan esensi emosi kita sebagai manusia, sebagai saudara. Mahal sekali hal-hal begini yang menurut saya yang kita dorong. Misalnya kita semua kegiatan kita, dan ini yang dari dulu saya pikir ini perjuangan. Kalau saya secara pribadi, ini kekayaan kita di kota ini. Kalau Bapak Pius bilang ini kita lahir dari ibu kandung kita adalah Sarah, tapi itu juga kekayaan sebenarnya yang bisa kita kembangkan bersama. Langkah itu penting. Kita duduk misalnya begini, kita diskusi bersama, menghasilkan pikiran, kita bersuara bersama. Ini kemajuan luar biasa bagi kebaikan kota ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak Pendeta, ini luar biasa. Bapak Pendeta memberikan apresiasi. Mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan dialog antar sesama kita yang sebenarnya satu rumah di dalam Kota Kupang ini. Saya beri kesempatan berikut ke Bapak Pater untuk bisa merespon semua pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Pius dan teman-temannya sebagai partisan di dalam diskusi kita ini. Pak Pater, waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Pius, Bapak Pendeta, dan Bapak-Bapak sekalian. Setelah saya mendengar
masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya pertama sangat menghargai forum seperti ini. Forum ini akhirnya bukan menjadi satu forum yang akan menjatuhkan hukuman dan putusan bagi saudara kita Bapak Yeskiel itu. Dari masukan-masukan pendapat yang diungkapkan, saya akhirnya melihat bahwa menyongsong hari lahirnya Pancasila 2 hari yang akan datang, kita sebenarnya melakukan suatu pendidikan politik, pendidikan multikulturalisme, pendidikan multireligiositas dalam menyongsong perayaan itu. Tapi lebih dari itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Pius tadi, bahwa kasus ini atau video itu mengungkapkan keterbatasan pemahaman subjek tertentu itu terhadap isu multikulturalisme, arah yang seharusnya dilihat sebagai kekayaan tapi dimanfaatkan untuk kepentingan yang negatif. Oleh sebab itu, seperti saya katakan tadi, bahwa momen ini suatu pendidikan yang luar biasa, bahwa apa yang diharapkan bahwa itu harus terjadi di perguruan tinggi, di lembaga pendidikan, tapi ongoing formation untuk isu-isu ini harus terjadi terus. Karena saya sendiri tidak mengetahui apakah para pejabat ini pernah menikmati pendidikan perguruan tinggi dengan mata kuliah dan mata ajar tentang multikulturalisme yang sekarang menjadi tren topik. Ya, oleh karena itu terlepas dari usul saran untuk menempuh jalur hukum, tapi saya meminta apa yang kita diskusikan pada hari ini dipublikasikan untuk masyarakat luas lewat mass media, dan itu menjadi betul pendidikan, bukan saja untuk yang bersangkutan, tapi untuk semua orang yang berada di belakang kita, para mahasiswa, para siswa, umat di berbagai gereja. Ya, karena bisa saja terjadi bahwa hal ini terjadi karena memang bergerak searah dengan situasi nasional dan juga global, ya, di mana orang suka mengadu unsur-unsur keagamaan ke dalam kehidupan, bukan politik, tapi kehidupan sosial yang sehari-hari. Ya, jadi ini kepentingan seolah-olah di sini kita lihat kita sesama Kristen mungkin diadu, ya. Kalau saya tidak keliru, terlalu cepat mengatakan kita seolah-olah diadu. Oleh sebab itu, mungkin pendidikan forum seperti ini kita sering lakukan. Karena dengan cara itu kita semua semakin sadar bahwa ada sesuatu musuh bersama kita yang harus kita hadapi. Itu panggilan ke depan pertama-tama, ya, mempertahankan kualitas NTT sebagai nusa terindah toleransi itu. Jadi jangan sampai prestasi yang sudah dicapai itu dicemari oleh satu peristiwa yang baru saja kita hadapi. Dan dengan demikian juga, saya sebagai satu orang yang juga mempunyai massa ribuan mahasiswa, dan saya harap juga, saya yakin juga Pak Pendeta punya umat yang begitu banyak, dan kita harapkan juga sebenarnya kehadiran pimpinan perguruan tinggi yang lain yang sebenarnya dengan mendapat masukan dari forum ini, tapi juga dari belajar dari kasus ini, betul mendapat suatu hal yang baru. Bagaimana kita menata
NTT ke depan menjadi yang lebih tangguh, Indonesia yang lebih tangguh, NTT yang lebih tangguh. Ya, bukannya kita masuk ke dalam satu situasi yang menggoncang dan membuat kita atau menciptakan konflik-konflik, potensi konflik yang baru. Demikian saja ya tanggapan saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Pater. Saya akan membacakan beberapa pikiran, pernyataan yang disampaikan oleh peserta webinar malam ini. Yang pertama dari Irfan Bedanayan. Selamat malam buat kita semua yang berada dalam room ini. Saya Irfan dari Larantuka, tanpa mengurangi rasa hormat kepada koordinator umum dan teman-teman masa aksi, bahwa setelah aksi ini berlangsung kemudian muncul dan beredar satu video yang berbau sara. Maka sebagai masyarakat Flores, saya secara pribadi sangat menyayangkan siapa yang menjadi pelaku atau juga yang menyebarkan rekaman itu. Pada kesempatan ini harapan saya kepada teman-teman masa aksi supaya bisa berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan pelaku itu supaya segera meminta maaf kepada umat Katolik, terkhusus orang Flores, supaya tidak ada perpecahan akibat rekaman ini. Sekian dan terima kasih, dan selamat malam. Salam damai dari Kota Renya, Larantuka. Yang berikut, atas nama From Mahasiswa, saya dari perwakilan kalangan mahasiswa ingin bertanya, apakah dalam dialog ini ada lembaga DPRD yang ikut serta di dalamnya? Karena menurut hemat saya, kita harus bicara dua sisi agar mengetahui betul asal-muasal dari masalah ini, sehingga output dari diskusi atau takaran kita ini menjadi jelas sasaran. Baik, ini mungkin dari kami dari media Senitawan menyampaikan permohonan maaf untuk hal ini, tetapi kami akan menggelar diskusi yang sama dengan topik yang sama dan juga bisa berbeda. Akan kami lakukan setiap minggu dan kami akan menyampaikan informasi ini ke publik. Silakan mengikuti media kami selanjutnya. Gitu. Yang berikut dari Ferdi Daud. Selamat malam untuk kita semua yang berada di dalam room Zoom ini tanpa mengurangi, minta maaf. Selamat malam untuk kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ketua Koordinator Umum, saya Ferdi dari Manggarai. Berhubungan dengan video yang lagi marak saat ini yang berbau sara dan menekankan kepada orang Manggarai secara spesifik terhadap orang Manggarai yang berkeyakinan Katolik meminta aliansi menggugat Kota Kupang untuk berusaha secara maksimal untuk mencari tahu orang yang mengedar video yang berbau sara tersebut. Dengan tegas meminta yang bersangkutan untuk mengklarifikasi. Beredarnya video ini akan merusak citra nilai toleransi. Ini sangat disayangi hari ini di Kota Majemuk, beredar video yang berbau sara yang telah kami dengar hari ini. Demi menjaga tali persaudaraan kita, maka sekali lagi saya minta kepada Aliansi Kota berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu orang yang mengedarnya. Berikut dari Flow NTT. Saya pikir terlepas dari benar dan tidaknya bahwa suara yang diduga adalah suara dari Ketua DPRD Kota Kupang, ini sebenarnya memberikan ruang untuk partai berbenah diri, tidak hanya partai pengusung, tapi juga semua partai politik. Karena memang waktunya pendidikan politik yang saya lihat tidak berjalan, dan saya juga sama seperti Bapak Pius. Kalau Bapak Pius bilang, Sara adalah ibu kandung negeri ini, saya juga melihat Sara adalah wajah asli kita. Dari Hendrikus Mamun, saya sedikit tanya terkait persoalan Sara ini, apakah bila sudah menjadi konsumsi masyarakat, bagaimana kredibilitas partai menyikapi ucapan yang dikeluarkan oleh salah satu kader yang seperti Ketua DPRD Kota Kupang ini? Perlukah dia dipercayakan lagi? Nanti kita tanya ke para pejabat penting yang ada di partai. Berikut lagi, minta maaf, Flo, tadi masih berlanjut. Saya juga sepakat dengan Bapak Robertus bahwa, maaf, ada persoalan berbeda. Kita memaafkan tapi tetap harus diusut tuntas. Karena juga bagian dari pembelajaran politik. Jika ini tidak diusut tuntas, maka maaf, hadir hanya sebagai alibi dengan mengabaikan apa itu tulus, serta hanya menyimpan bom waktu. Karena dengan mudahnya orang berucap terus kemudian minta maaf. Baik Bapak Ibu sekalian, bisa ikuti kelanjutan daripada
chatroom ini nanti akan ada siaran langsung di siaran tunda di channel Senitawan di YouTube, bisa dibuka untuk dinonton kembali. Malam hari ini kami karena ada kendala teknis kami belum bisa menyiarkan secara langsung lewat channel YouTube Senitawan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah bertemu 1 jam lebih mau 2 jam. Untuk topik malam hari ini Bapak Ibu sekalian, menakar dugaan politik SARA, Ketua DPRD Kota Kupang, kita akhiri sampai di sini. Kami akan berusaha untuk menghadirkan narasumber-narasumber berikut untuk hadir di forum yang sama, entah dalam topik yang sama ataupun dalam topik-topik lain terkait dengan kepentingan publik di Kota Kupang dan NTT secara keseluruhan. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber Bapak Pater Filipus Tule dan juga Bapak Pendeta Samuel Pandi dan juga kepada Ade Leo. Semoga forum ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pendidikan politik bagi generasi kita berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa kembali dalam dialog Senitawan channel berikutnya. Selamat malam, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih.